Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Julia Zaprani dari kelas 11-9. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah dari VOC sampai dengan politik etis. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu VOC. VOC yang disingkat sebagai Vereniging Oost-Indisch Company atau Kongsi Dagang Belanda di Indonesia. Nah, apa sih latar belakangnya dibentuknya VOC? Pemerintah Belanda ingin menyatukan pedagang-pedagang Belanda sebagai satu kongsi atau sebagai satu organisasi perusahaan. Nah, VOC diprakarsai oleh Prince Maurits pada 20 Maret 1602 di Amsterdam dan dikelola oleh 17 pengurus atau yang biasa kita sebut Herrenzaventeen. Nah, tujuan utama VOC adalah yang pertama menghindari pesaing antar pedagang-pedagang Belanda, yang kedua mengatasi persaingan antar pedagang Eropa lainnya, dan yang terakhir menguasai dan memonopoli rempah-rempah di Indonesia. VOC juga memiliki hak istimewa yang bisa kita sebut hak oktroy. Di antaranya adalah yang pertama, hak mencetak uang sendiri, yang kedua, hak memiliki angkatan perang atau membentuk angkatan perang, yang ketiga, memerintah daerah, yang keempat, hak perjanjian dengan raja lokal, dan yang terakhir adalah monopoli perdagangan rempah di Indonesia. Dengan waktu yang sangat singkat, VOC berkembang dengan sangat pesat. Nah, VOC juga memiliki 4 kebijakan. Yang pertama adalah kontingenten, yaitu kewajiban rakyat membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Yang kedua, ada ekstirpasi, yaitu menebang rempah-rempah penduduk agar produksi rempah-rempah tidak berlebihan. Yang ketiga adalah Hongi-Tachen atau pelayaran Hongi, yaitu pelayaran pantai yang dilengkapi oleh angkatan perang untuk menguasai perdagangan Maluku agar mereka tidak menjual rempah-rempah ke pedagang lain. Dan yang terakhir adalah Leveranti yang menjual hasil bumi hanya kepada VOC dengan harga yang sudah ditentukan. Karena VOC berkembang dengan sangat pesat, lama-kelamaan Herrenzaventeen ini kewalahan sehingga menunjuk Peter Both untuk menjadi gubernur VOC yang pertama, yang bertugas menata kelembagaan VOC. Saat menjadi gubernur, Peter Both melakukan beberapa aksi, diantaranya membangun pos perdagangan Belanda di Ambon dan Maluku, mengadakan perjanjian dan memengaruhi penguasa Maluku memasuki Jayakarta dan membangun hubungan baik dengan penguasanya dan membeli tanah di Jayakarta yang menjadi cikal bakal Batavia. Nah, pada masa kejayaan VOC kan berpusat di Batavia. Batavia dibentuk sebagai tiruan kota-kota besar yang ada di Belanda. Batavia juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada benteng yang isinya rumah gubernur, kantor utama, gedung arsip, dan rumah tentara VOC. Dan yang kedua ada pemukiman yang ada 2 abad sebelumnya. Peter Both juga membangun tembok pembatas agar rakyat pribumi tidak masuk ke wilayah benteng yang tadi sudah disebutkan. Nah, kita langsung saja membahas runtuhnya VOC. Jadi, pada 24 Maret 1749, Belanda menetapkan Raja Willem IV sebagai pemimpin tertinggi VOC. Nah, otomatis si Herrenzaventeen ini harus melaporkan setiap kinerjanya kepada Raja. Dengan adanya struktur kepemimpinan seperti ini, kepengurusan VOC lebih dekat dengan Raja, dan kepentingan pemegang saham pun terabaikan. VOC juga terlilit dengan banyak utang, penurunan pendapatan karena menerapkan sistem feodalisme di Indonesia, dan pegawai VOC juga
lebih mengedepankan kepentingan pribadi seperti foya-foya dibandingkan kepentingan VOC sendiri, sehingga disebut sebagai organ korupsi, yang artinya tenggelam dalam korupsi. Hingga akhirnya saham daerah kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda, dan pada 31 Desember 1799 VOC dibubarkan. Baik, setelah kita membahas VOC, lanjut ke materi yang kedua, yaitu Republik Batak dan kekuasaan Prancis. Setelah akhirnya VOC dibubarkan pada 31 Desember 1799, tapi dengan dibubarkannya VOC oleh kerajaan Belanda tidak menghentikan praktik kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Malah selanjutnya pemerintahan Indonesia dipengaruhi oleh Republik Batak. Apa sih Republik Batak itu? Jadi awal tahun 1795, pasukan Prancis atau kaum patriot menyerbu Belanda dan ingin Belanda menjadi negara kesatuan. Hal ini membuat Raja Willem IV melarikan diri ke Inggris, sehingga Belanda pun berhasil dikuasai oleh Prancis. Kemudian, Prancis membentuk pemerintahan baru bernama Republik Batak yang dipimpin oleh Louis Napoleon, adik dari Napoleon Bonaparte. Hal ini mengaruhi politik di Indonesia, yang berarti kekuasaan Indonesia pun di bawah kepemimpinan Republik Batak. Raja Willem IV yang tadi telah melarikan diri ke Inggris, tepatnya di kota Kew, mengeluarkan perintah yang dikenal sebagai Surat-Surat Kew, yang berisi bahwa agar Belanda menyerahkan wilayahnya ke Inggris, bukan ke Prancis. Tetapi dan pihak Inggris pun tidak tinggal diam. Ia bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa wilayah Indonesia seperti Padang, Ambon, dan Aceh, dan mulai memperkuat tentara untuk memblokade wilayah Batavia. Nah, pemerintahan Prancis ini tidak tinggal diam. Ia segera mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di Pulau Nusantara. Tetapi untuk mempertahankan wilayah Nusantara dari kekuasaan Inggris, Louis Napoleon menunjuk kaum patriot untuk memimpin pemerintahan Belanda di Indonesia. Pimpinan tersebut bernama Daendels, seorang tokoh muda yang revolusioner. Daendels mengeluarkan kebijakan dalam berbagai bidang seperti kebijakan pertahanan keamanan, politik dan pemerintahan, peradilan dan sosial, dan ekonomi. Daendels juga berusaha untuk memperbaiki keuangan Belanda akibat kerugian VOC. Masa pemerintahan Daendels berlangsung 3 tahun, tetapi Daendels melakukan kesalahan yang sangat besar, yaitu menjual tanah kepada pihak swasta dan hasilnya untuk dirinya sendiri. Akhirnya Daendels dipecat dan digantikan oleh Janssens. Janssens adalah seorang politikus Belanda, mantan gubernur jenderal Afrika Selatan pada 1806, yang terusir karena wilayahnya dikuasai Inggris. Namun ternyata kinerja Daendels tidak memenuhi harapan. Pada tanggal 4 Agustus 1811, Inggris menyerang Batavia sampai dengan 26 Agustus 1811, Batavia dikuasai oleh Inggris. Dan pasukan Janssens pun terpaksa mundur ke Semarang dan meminta bantuan Hamengkubuwono II untuk memukul Inggris. Tetapi Hamengkubuwono II kalah karena Inggris lebih kuat. Akhirnya Belanda pun mengakui kekalahannya di Tuntang Salatiga. Kemudian pada 8 September 1811, Richard
tercetuslah Perjanjian Tuntang yang isinya adalah Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris, semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris, dan orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Lalu sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu kekuasaan Inggris di Indonesia. Raffles diutus sebagai penguasa Inggris di Indonesia yang berpusat di Batavia. Raffles ini seorang peneliti biologi. Raffles memiliki 3 prinsip, di mana yang pertama itu adalah segala bentuk kegiatan kerja rodi dan penyerahan wajib dihapuskan. Dan yang kedua, peranan bupati memungut pajak itu juga dihapuskan. Dan yang terakhir adalah tanah milik pemerintah. Tanah milik pemerintah. Nah, selain 3 prinsip Raffles juga mengeluarkan 2 kebijakan. Yang pertama adalah politik dan pertahanan, kebijakan sosial dan ekonomi. Nah, dalam kebijakan sosial dan ekonomi ini, Raffles menyebutkan bahwa memberlakukan sistem sewa tanah bisa disebut dengan landers, di mana rakyat pribumi yang memiliki tanah masih harus menyewa dan harga tanah juga ditentukan dengan kualitas tanah. Kemudian transaksi sewa tanah dilakukan secara tunai. Pada tahun 1815, Raffles diganti oleh John Pendle karena masa pemerintahan Raffles dianggap kurang dan tidak menguntungkan bagi pihak Inggris. Salah satu tahun dari beberapa tahun dari pergantian Raffles ke John Pendle, Batavia diserahkan ke Belanda. Lalu materi yang keempat adalah masuk ke dalam materi sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa terjadi karena Belanda dan wilayah-wilayah yang dijajah oleh Belanda sedang mengalami krisis ekonomi. Kemudian Van den Bosch mengusulkan kepada raja agar tanah penjajahan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, dari situlah Raja Belanda menyetujui sistem tanam paksa atau Kulturstelsel. Ketentuan Kulturstelsel. Yang pertama, harus menyediakan 1/5 tanah. Yang kedua, tanah yang digunakan bebas dari pajak. Yang ketiga, hasil panen diserahkan ke pemerintah. Dan yang keempat, pekerjaan diawasi oleh pribumi. Dan yang terakhir adalah penduduk bukan petani wajib bekerja di pabrik atau perkebunan milik pemerintah Belanda. Sistem tanam paksa ini berakhir konflik kesengsaraan karena ini masih ada hubungannya sama ketentuan tanam paksa yang diawasi sama petani. Yang ngawasin ini dapat imbalan atau counter-prosenten sesuai jumlah panen. Mereka melihat fenomena seperti ini jadi tamak dong. Terus pengen dapat bonus yang lebih besar juga. Jadi mereka mengambil inisiatif dan karena jadi tamak jadi mereka memberi ketentuan bahwa bisa lebih dari 1/5 luas tanah petani atau bahkan sampai setengah luas tanah
untuk melakukan sistem tanam paksa ini. Itu adalah awal mula kesengsaraan rakyat Indonesia dari sistem tanam paksa. Belanda mendapatkan keuntungan yang sangat banyak selama dari tahun 1831 sampai 1377, Belanda berhasil mengumpulkan 832 gulden dan karenanya utang-utang VOC terbayar lunas. Sistem tanam paksa ini berangsur-angsur dan dihapuskan. Kemudian masuk ke sistem ekonomi liberal, di mana kegiatan ekonomi di tanah jajahan diserahkan ke swasta. Namun ekonomi liberal ini juga tidak berjalan dengan baik, masih meninggalkan kesengsaraan kepada rakyat Indonesia. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi politik pintu terbuka. Nah, latar belakang politik pintu terbuka itu sistem tanam paksa yang ada di Indonesia, di mana rakyat Indonesia menderita. Kemudian politik pintu terbuka ini muncul kebijakan politik pintu terbuka, di mana tahun 1870 tanam paksa dihapus. Kemudian muncul Undang-Undang Agraria tentang tanah dan Undang-Undang Gula, dan masuknya investasi. Kemudian untuk pelaksanaannya, salah satunya perkebunan tembakau, cina, kelapa, sawit, tebu, dan teh. Nah, investor juga membangun sarana dan prasarana. Kemudian pada tahun 1880, yaitu hubungan baik antara majikan dan kulit kontrak. Kemudian ada istilah penalti sanksi, istilah yang digunakan untuk pekerja yang melanggar kontrak tersebut. Dampak politik pintu terbuka kepada Belanda yaitu keuntungan yang sangat besar kepada kaum swasta Belanda dan pemerintah kolonial Belanda. Setelah politik pintu terbuka ditandai dengan banyaknya industri-industri yang terbangun. Baik, materi yang terakhir adalah politik etis. Latar belakang dari politik etis adalah kondisi Belanda yang makmur, tetapi Indonesia yang masih menderita, semakin miskin. Politik etis ini disetujui oleh Ratu Wilhelmina pada 17 September 1991 dengan 3 program, yaitu program pertama yaitu edukasi, pendidikan dengan membuka sekolah dengan model sekolah barat yang diharapkan lahirnya kesetaraan. Nah, yang kedua yaitu irigasi, membangun saluran irigasi, pembangunan sarana dan prasarana pertanian, subsidi untuk industri dan kerajinan. Dan selanjutnya ada imigrasi, yaitu melakukan program pemindahan ke luar Jawa sampai ke Suriname. Nah, Suriname ini adalah negara yang terletak di benua Amerika Selatan. Tujuannya untuk memeratakan jumlah penduduk. Tapi ternyata politik etis mengalami penyimpangan, yaitu dalam bidang edukasi hanya untuk mendapatkan tenaga pengajar yang upahnya rendah, dan untuk irigasi akhirnya dipakai cuma untuk mengaliri perkebunan Belanda, dan emigrasi bukan untuk memeratakan penduduk, tetapi memenuhi tenaga kerja di perkebunan luar Jawa. Nah, dalam bidang pendidikan juga ada tingkatan pendidikan. Tingkatan pertama adalah anak bangsawan, di mana selama bersekolah, anak bangsawan ini mendapatkan fasilitas-fasilitas yang setara dengan Eropa sana. Kemudian yang kedua ada tingkatan rakyat biasa. Nah, di sini itu cuma belajar yang dibutuhkan seperti yang diajarkan membaca,
menghitung, menulis. Dan mereka tidak dapat fasilitas seperti bangsa-bangsa Eropa lainnya. Dampak dari politik etis yang bisa kita rasakan sampai sekarang, yaitu dengan meningkatnya pendidikan formal, mengurangi jumlah buta huruf, lahirnya golongan terpelajar dan terdidik. Baik, sekian penjelasan materi dari VOC sampai dengan politik etis dari saya. Kurangnya mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.